Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT. Kali ini saya mau bagi share tutorial gimana sih cara aktifkan MIUI OTA di TWRP Bitblack terbaru, yaitu versi 3.0. Karena kemarin kita baru dapat updatean TWRP itu terbaru dan dari base terbaru dan tampilan pun terbaru semua. Jadi saya jelaskan di sini mau yang bahasa OSP ataupun bahasa MIUI itu ada tutorialnya sendiri-sendiri, tapi akan saya jelaskan step by stepnya supaya lebih rinci, karena saya lihat di grup yang para pemula belajar oprek itu ngeluh gak bisa update di TWRP Bitblack mau yang lama ataupun yang baru, padahal katanya sudah aktifkan MIUI OTA di setelan Bitblacknya. Pertama kita siapkan terlebih dahulu bahannya, yaitu versi MIUI yang full zip, artinya yang masih full, tidak ada yang namanya OTA-nya. Biasanya kalau MIUI full itu ukurannya sampai 1,8, adanya sampai 2 GB-an. Contoh kita buka, ini adalah Redmi Note 8, tapi ini berlaku buat semua Xiaomi kok, tidak hanya satu Xiaomi saja. Mungkin nanti ROM-nya saja yang berbeda, tapi tutorialnya pun sama. Pertama kita siapkan file ROM-nya. Ini biasanya kalau ROM full zip ukurannya sampai 1,9. Ini kalau Redmi Note 8. Kalau HP lain mungkin berbeda size karena tiap HP size-nya beda. Pertama kita cek dulu filenya valid atau bukan, dan kedua korup atau enggak, karena sampai korup nanti urusannya akan repot. Maka kita buka dulu pakai Solid Explorer yang lebih mudah seperti ini. Kita buka, jikalau bisa dibuka seperti ini, jika pakai Solid berarti filenya tidak korup, otomatis kita bisa lanjut ke step berikutnya. Biasanya kalau teman-teman yang pakai base MIUI itu lebih mudah, karena apa, nanti proses pemasangannya pun tanpa wipe. Berhubung ini saya pakai OSP, otomatis akan nanti ada proses wipe data, cache, dan dalvik. Kalau teman-teman pakai MIUI nanti lebih enak. Pertama kita masuk TWRP terlebih dahulu, dan ini walaupun nanti HP-nya di root atau enggak itu tidak bermasalah, karena tetap akan dapat update OTA. Ini saya sudah root ya, jadi masuk TWRP nya pun gampang. Cuman saat coba manual, matikan daya terlebih dahulu, power dan volume atas bersamaan. Biasa muncul Redmi lepas power tapi tahan volume atas, dia akan masuk ke TWRP Bitblack yang terbaru. Inilah kalau HP keluaran terbaru, model baru, security baru, akan ada Android baru, akan muncul seperti ini. Ini adalah encrypted FBA, bukan FDE lagi. Biasanya kalau FBA ini internalnya tidak mengalami 0 MB, cuman harus memasukkan password. Kalau yang biasa harus format data, kalau ini tidak, cukup memasukkan sandi kita ataupun PIN kita. Ini otomatis akan bisa masuk TWRP yang telah di-encrypt dengan fitur FBA. Kita lihat ini masuk. Nanti berbeda kalau HP lain. Ini sudah Android 10 masalahnya. Pertama yang kita setting terlebih dahulu adalah fitur OTA-nya. Kita klik PBRP Special, kita klik seperti ini. Ada special setting. Di sini kita cukup centang MIUI support MIUI incremental OTA. Ini saja yang dicentang. Terus di bawah ada tulisannya disable rebooting after OTA. Ini tidak perlu dicentang, karena apa? Nanti kalau dicentang saat kita sudah menginstal update OTA-nya, dia tidak akan masuk ke MIUI secara otomatis, tetap nyangkut di TWRP, makanya tidak kita centang. Kita kembali, berhubung kita pakai base OSP tidak MIUI, jadi otomatis kita harus wipe terlebih dahulu. Kalau TWRP Bitblack inilah enaknya, cukup di seperti ini aja. Ini sudah termasuk web data, cache, dan dalvik cache. 3 partisi saja itu sudah langsung di sweep tanpa repot-repot. Berbeda dengan TWRP Orange Fog, kita harus repot-repot mencentang satu persatu. Kita lihat status encrypted FBA, tidak masalah. Jika nanti HP lain mungkin tutorialnya akan sedikit berbeda. Ini berhubung pakai ROM OSP, kita sudah melakukan wipe. Kita tinggal install, dimana kita menyimpan filenya. Kita dokumen Kingo, kita tinggal sweep. Biasanya kalau proses install, jikalau memang teman-teman pakai MIUI, itu disarankan
mendownload ROM yang versinya sama dengan yang dipakai ataupun lebih tinggi, jangan di bawahnya. Biasanya kalau di bawahnya walaupun tanpa wipe itu ada beberapa aplikasi yang foreclose, tapi kalau yang versi sama ataupun lebih tinggi nanti akan aman tanpa ada aplikasi yang foreclose. Itu pun bisa tanpa wipe ya, asal base-nya global ataupun Cina-Cina, tidak boleh Cina global ataupun global Cina atau sebaliknya. Cuman kalau di keluaran terbaru contoh Redmi Note 8, Note 1 Pro itu ada versi yang Indonesia, ada yang global. Tapi teman-teman coba terlebih dahulu tanpa wipe. Biasanya bisa. Soalnya kalau wipe biasanya nanti aplikasi kita harus mendownload lagi, menginstal lagi, dan repot lagi. Makanya kalau teman-teman yang base OS base MIUI itu lebih mudah tanpa wipe. Dan ini proses installnya kurang lebih nggak sampai 5 menitan ya, seperti ini. Kita tunggu. Inilah biasanya teman-teman yang teledor, kadang kita nggak melakukan install ROM terlebih dahulu, taunya langsung centang di reboot, pas ada updatean terbaru ternyata tidak bisa menginstal karena kita belum memenuhi syarat untuk menginstal OTA di TWRP. Itu berlaku buat TWRP Orange Box ataupun PitBlack. Cuman saya lebih suka PitBlack. Kenapa? Karena PitBlack ini menyimpan file OTA-nya itu hanya satu file saja, yaitu boot IMG saja. Kalau Orange Box ini beserta sistem, makanya nanti size-nya juga lebih gede kalau Orange Box. Kalau di PitBlack ini lebih kecil, hanya satu file saja, tapi jangan dihapus nanti. Maka dari itu, setelah kita mencentang MIUI OTA-nya, dan kita harus flashing ROM MIUI-nya supaya kedepannya bisa dapat updatean walaupun kita sudah memasang TWRP PitBlack seperti ini, ataupun Orange Box pun bisa. Karena kemarin banyak yang tanya, Om kok HP saya nggak bisa update OTA ya, padahal kemarin saya sudah centang MIUI OTA-nya. Setelah saya tanya ternyata dia nggak install ROM seperti begini, langsung centang reboot, ada updatean tidak bisa update, padahal syaratnya harus menginstal ROM. Kita lihat kalau di TWRP, biasanya kalau TWRP PitBlack, di sini ada starting PitBlack process. Di sini device encrypted leaving false encrypt, artinya dia menghapus DM verity di ROM MIUI, karena ROM MIUI biasanya ada DM verity-nya, makanya DM verity is not enabled sudah dihapus, makanya sudah tidak terdeteksi lagi. Nanti biasanya kalau kita langsung reboot, TWRP-nya tidak akan hilang karena sudah menghilangkan DM verity-nya, biasanya begitu. Setelah itu kita tinggal reboot saja. Kalau biasanya dulu saya pengalaman di Redmi Note 5 itu ini langsung lancar, langsung masuk home screen tanpa ada kendala. Berhubung HP terbaru ini lebih ruwet, makanya teman-teman harus hati-hati saat mengikuti tutorial, jangan sampai salah tutorial. Karena jika sampai salah tutorial berakibat fatal, apalagi yang buat HP new security, kita harus bermodal uang buat sewa akun auto resetnya. Jadi kita tunggu, apinya masih masuk di logo saja, belum masuk buat animasi. Tapi tenang, soalnya kalau pengalaman saya walaupun dari bus OSP ke MIUI itu tanpa perlu up system ataupun vendor, supaya nanti HP-nya aman. Walaupun ini gagal masih bisa tetap masuk home screen. Berhubung ini tadi flashingnya sukses, kita coba tekan power lagi. Jika lo boot loop berarti memang harus install Magis. Kita lihat, kita coba masukkan. Tadi saya setting pakai pin karena dipakai encrypted FBE 1988. Kita coba.
Kita cek, ini masih filenya masih ada. Kita coba, kita wipe lagi, kita lihat ada cache FPI cache-nya. Kita hapus terlebih dahulu, baru kita reset lagi. Biasanya nanti bakal sembuh seperti hal tutorial di ROM RR kemarin. Seperti ini tutorialnya, nanti bisa masuk home screen. Kita tunggu. Lihat bukan, dia sudah masuk proses boot animasi. Biasanya proses flashingnya kurang lebih itu kalau ROM MIUI itu sekitar paling lama 10 menit ya teman-teman. Jadi kalau di atas 10 menit biasanya HP-nya bakalan boot loop. Hitungannya boot loop kalau di atas 10 menit. Kalau ROM seperti ini, soalnya ROM MIUI itu paling sebentar 5 menit, kalau paling lama 10 menit. Kalau di atas itu sudah pasti HP-nya boot loop. Dan tutorial ini aman ya, tanpa kita kehilangan data maupun format data. Jadi sistem tidak ada resiko kalau ikuti tutorial ini. Nggak ada resiko sistem destroyed, nggak ada resiko no OS installed. Jadi murni seperti ini tutorialnya, nggak ada yang di skip ya. Kecuali mungkin pas masuk buat animasi seperti ini mungkin agak di skip sebentar biar tutorialnya videonya tidak panjang. Karena ini biasalah ini ROM MIUI sedikit lebih lama. Kita lihat ini sudah masuk home screen. Biasanya kalau teman-teman belum logout akun Mi, teman-teman akan dapat HP-nya kekunci seperti ini. Ini kalau kita sebelum pindah ROM ataupun install ROM belum logout akun Mi-nya. Ya, kita harus masukkan password terlebih dahulu. Teman-teman harus pastikan ingat passwordnya. Dan seperti yang kita tahu, kalau di MIUI 11 begini, ini biasanya membutuhkan koneksi internet buat masuk home screen-nya, mau itu dari FRP-nya ataupun dari settingan lainnya. Jadi jangan sampai kita tidak punya paketan, biasanya seperti itu dia nggak bisa masuk home screen. Kita setting bahasa Indonesia, sudah bahasa Indonesia. Ini FRP aman, tidak ada verifikasi. Ini jika ada seperti ini ya, ini tidak usah dicentang. Oke. Kita lihat ini sudah masuk ke home screen dari MIUI. Tadi saya install yang versi 11.050, ini buat Redmi Note 8. Dan kabarnya hari ini ada updatean MIUI 12 buat semua HP yang keluaran terbaru. Jadi makanya saya balik ke base MIUI untuk siap menerima update terbaru dari MIUI 12. Dan ini masih MIUI 11. Dan satu hal penting buat teman-teman yang suka hapus-hapus file di internal, kita buka file manager. Kita lihat kalau di TWRP TWRP Pit Black, di sini kita lihat di sini ada yang namanya PB, di sini ada OTA.
ini jangan pernah dihapus. Kalau dihapus, teman-teman tidak akan bisa update OTA MIUI ke depan, karena ini adalah file OTA dari TWRP Bitblack. Ini hanya menyimpan satu file saja, yaitu boot EMC Win kalau TWRP Bitblack. Kalau OrangeFox biasanya lebih besar lagi, ada sistemnya juga. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai menghapus file ini. Tempatnya, saya ulang, tempatnya itu ada di memori internal di folder PB, bukan PBRB tapi PB. Terus di sini ada namanya OTA. Jadi teman-teman jangan sampai dihapus ya. Ingat, kalau dihapus nggak bakalan bisa update OTA ke depannya. Mungkin sekian tutorial update OTA di Redmi Note 8, dan ini berlaku buat semua Xiaomi, bukan hanya Redmi Note 8 saja. Sekiranya suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like. Begitu juga tombol lonceng supaya tidak ketinggalan update tutorial dari channel Ahmad SFT. Sekiranya kalau kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.